Pada pagi ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan judul antara Galilea dan Athena. Nah saudara sekalian, jikalau kita ditanya lebih kenal mana, Athena atau Galilea, kita akan jawab Athena. Banyak orang lebih kenal Athena daripada Galilea. Kita akan membahas tema ini, antara Athena dan Galilea. Mari buka Alkitab saudara, kita baca dari Kisah Rasul pasal ke-17. Kita akan baca bagian yang diberi judul Paulus di Athena, ayat ke-16 sampai dengan ayat ke-34. Kita baca Kisah Rasul pasal 17 ayat 16 sampai dengan ayat ke-34. Minggu lalu kita bahas Paulus sudah sampai ke kota mana? Sampai kota mana? Kalau ada yang tahu nanti pulang boleh ambil kendaraan masing-masing di depan. Berea ya, silakan nanti boleh ambil kendaraan masing-masing. Kita akan baca sekarang Paulus pindah ke Athena. Kita baca ayat 16 saya, lalu ayat 17 Bapak Ibu Saudara sekalian sampai kepada ayat 34. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena dia lihat bahwa kota itu penuh patung-patung berhala. Di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya dia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab dia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Dia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja dia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan dia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang juga telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan nama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Mari kita masuk dalam doa.
Kami berdoa Tuhan, bersyukur jikalau kami masih boleh membaca firman-Mu Tuhan. Begitu banyak manusia di berbagai suku dan bangsa, mereka belum menerima Alkitab dalam bahasa mereka. Dan bahkan ada tempat-tempat yang begitu dibatasi, begitu dihalangi untuk boleh membaca dan mendengarkan firman-Mu. Maka biar kami tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Biar kami tidak menganggap ini sebagai sesuatu hal yang sudah selayaknya kami terima. Sebab jikalau Tuhan tidak mewahyukan diri-Mu, jikalau Engkau tidak menyatakan kebenaran-Mu, tidak seorang pun yang bisa menangkap isi hati-Mu Tuhan. Tidak seorang pun yang bisa mengerti. Tetapi jikalau Engkau sudah menyatakannya, jangan kami menahan. Jangan kami membiarkan lalu begitu saja. Maka waktu ini kami dengan rendah hati minta, biarlah Roh Kudus memimpin, Roh Kudus menyertai, baik yang berkhotbah maupun kami yang mendengarkan. Hidup kami harus dibangun kiranya Tuhan. Berikanlah kepada kami kasih untuk boleh mengenal Engkau dan melayani Engkau dan melayani sesama yang Engkau tempatkan di sekeliling kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pada minggu lalu kita membahas bagaimana pelayanan Paulus di Berea, jemaat yang baik, jemaat yang dikatakan hatinya lebih baik dari tempat lain. Kenapa? Karena mereka menyelidiki kitab suci, mereka mau belajar, mereka mau tahu, mereka memperhatikan dengan seksama, membandingkan apa yang dikhotbahkan Paulus dengan apa yang ada di dalam kitab suci. Setelah dari Berea, Paulus sekarang pergi ke kota yang terkemuka, kota yang terkenal, yaitu Athena. Tapi Paulus ke situ bukan sebagai pelancong, bukan sebagai turis. Kalau zaman sekarang orang pergi Yunani, pasti perginya apa? Sebagian besar boleh dikatakan perginya untuk berlibur sebagai turis. Tetapi Paulus pergi ke Athena sebagai soul winner, sebagai pemenang bagi jiwa-jiwa, mencari orang-orang yang hatinya kosong, jiwanya kosong. Sekalipun mereka tinggal di Athena, kota yang begitu maju, kota yang begitu besar, kota yang terpandang, tetapi mereka adalah jiwa yang kosong. Nah saudara sekalian, Eropa pada zaman Paulus membutuhkan Injil. Tetapi kita jangan lupa hari ini Eropa setelah 2000 tahun tetap mereka butuh Injil. Kita harus terus mendoakan Eropa yang kita sebut sebagai daerah Kristen, apakah mereka masih sungguh-sungguh Kristen? Banyak yang sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus. Maka Eropa pun membutuhkan Injil. Pada zaman Paulus ke situ, Athena hanyalah bayang-bayang daripada kejayaan mereka yang sebelumnya. Athena mencapai puncak kejayaannya 4-5 abad sebelum Paulus pergi ke situ. Athena hanya bayang-bayang daripada kejayaan 4-5 abad sebelumnya. Maka di sini memberitahu kita, ketika saudara membaca sejarah dunia, saudara mendapati bahwa sejarah manusia itu, sejarah bangsa-bangsa, itu hanyalah kisah-kisah tentang up and down daripada satu bangsa. Bangsa yang dulu hebat akan mengalami decline. Mereka akan mengalami kemunduran. Orang yang dulu jaya, jangan sombong. Satu hari engkau akan decline. Maka sejarah manusia itu mengajarkan kita banyak hal. Sehingga kita tidak berani sombong. Kita tidak berani membanggakan kehebatan kita. Persia dulu hebat, mengalami kejatuhan. Babel dulu hebat, juga jatuh. Asyur hebat, juga jatuh. Mesir hebat, juga jatuh. Termasuk Yunani yang begitu hebat, juga jatuh. Maka orang jangan berpikir selama-lamanya dia akan terus hebat. Orang kalau jadi pejabat lalu begitu sombong menindas orang lain, dia orang yang sangat tidak berhikmah. Karena satu hari dia akan kehilangan semuanya itu. Maka saudara, dulu kalau kita lihat, membaca, kalau zaman sekarang kita baca tentang kisah hidup Raja Gula Semarang misalnya dulu. Orang yang begitu kaya se-Asia Tenggara, boleh dikata orang terkaya. Tetapi saudara, di manakah jejak kekayaan itu? Di mana jejak kejayaan itu? Kita tidak dapati lagi. Maka sejarah hanya mencatat ups and downs daripada bangsa-bangsa, daripada manusia. Nah pada zaman Paulus ke Athena, Athena itu berada di bawah bayang-bayang kejayaan masa lalunya. Athena bukan lagi kota dengan kejayaan politik dan perdagangan seperti dulu. Korintuslah yang mengambil alih menjadi kota dagang, menjadi kota dengan pengaruh politik yang besar. Tetapi bukan berarti Athena tidak penting. Saudara sekalian, Athena masih tetap diakui sebagai kota budaya dan kota pendidikan. Pada zaman itu,
kota itu masih menjadi pusat daripada kebudayaan dan pusat daripada intelektualitas kekaisaran Romawi. Dan di dalam konteks inilah kita membaca kisah Paulus di Athena. Jadi Paulus berada di Athena bukan menghadapi kota yang berada di kejayaan politik dan ekonominya, tetapi kota yang berada di dalam kejayaan budaya dan intelektualitasnya. Athena di dalam Kisah Rasul 17 digambarkan sebagai kota yang bagaimana? Sebagai kota yang penuh dengan berhala-berhala. Agama Yunani penuh dengan penyembahan kepada berhala-berhala. Dan juga Athena digambarkan sebagai kota yang penduduknya selalu mengejar mencari hal-hal yang baru. Dan Athena juga adalah kota filsafat. Agama Yunani itu adalah agama yang terdiri dari dewa-dewa yang di-upgrade dari manusia yang ada, dari atribut manusia, kekuatan alam di-upgrade menjadi dewa. Maka itulah agama Yunani. Agama Yunani manusia di-upgrade. Misalnya Hercules di-upgrade menjadi dewa. Lalu ada Hermes, saudara. Dewa pengantar pesan, dewa penunjuk jalan. Itu namanya Hermes. Dan ada dewa-dewa yang lain, begitu banyak dewa-dewa di dalam agama Yunani. Di dalam buku berjudul Life and Epistle of St. Paul, seorang bernama Conybeare dan juga Hawson, dia menuliskan mengatakan begini. Agama Yunani itu hanyalah agama yang melayani seni dan hiburan. Sama sekali tidak ada kekuatan moral. Agama Yunani itu hanya melayani seni, memberikan hiburan dengan kisah-kisah mitologinya, tetapi tidak ada kekuatan untuk memberikan perubahan moral di dalam kehidupan seseorang. Betul, ketika saudara mengadakan satu KKR, saudara tidak mengatakan, engkau yang dalam dosa diikat oleh dosa. Sekarang juga di dalam nama Zeus bertobatlah. Tidak ada kekuatan saudara, tidak pernah ada KKR diadakan di dalam nama Zeus, di dalam nama Poseidon. Tidak ada pernah KKR seperti itu. Maka saudara, agama Yunani hanya memberikan seni dan hiburan. Tidak ada kekuatan moral. Maka berbahaya saudara, jangan kira kekristenan tidak mungkin jatuh ke dalam jebakan itu. Kekristenan bisa menjadi agama yang akhirnya hanya memberikan hiburan, memberikan seni. Tetapi tidak ada lagi kekuatan Injil yang merombak masyarakat, yang merubah kehidupan seseorang. Maka saudara, betapa celaka kalau kekristenan terus yang dicari hanya hiburannya. Jemaat datang. Hari ini kita lihat apa lagi? Hari ini ada hal yang apa lagi yang kita bisa saksikan spektakuler. Maka kita terus mengejar-ngejar memberikan hiburan. Dan jemaat tidak mengalami perubahan di dalam kehidupan spiritual di hadapan Tuhan. Nah saudara sekalian, mitologi Yunani itu bicara tentang dewa dan dewi yang sama seperti manusia, punya ambisi, punya persaingan satu dengan yang lain. Dewa dewi Yunani lebih mirip dengan manusia daripada mirip dengan Allah. Nah saudara, di Athena itu banyak sekali dewa saudara, sampai orang bercanda mengatakan di Athena lebih gampang cari dewa daripada cari manusia saudara. Begitu banyak patung-patung di mana-mana, saudara. Di sini lihat patung, di sini lihat ukiran. Saudara, lebih gampang cari dewa daripada cari manusia. Tetapi ketika Paulus sampai ke situ, hati Paulus sedih. Orang rohani melihat sesuatu hal yang tidak benar, hatinya sedih, saudara sekalian. Maka Paulus sampai di Athena, dia hatinya begitu sedih. Sebab dia tahu bahwa dalam segala budaya dan segala hikmat orang-orang Yunani. Orang Yunani punya budaya, mereka anggap kami bangsa berbudaya. Kami punya budaya tinggi, kami punya hikmat. Tetapi orang yang begitu berbudaya, orang yang begitu berintelektualitas, dia belum kenal Allah yang benar. Dia belum kenal Allah yang sejati. Paulus mengatakan begitu sayang. Banyak dewa-dewa Yunani di dalam cerita-cerita mitologi itu hanyalah dewa yang kosong, yang tidak memiliki kekuatan untuk mengubah hidup daripada manusia. Di dalam sejarah manusia kita lihat banyak bangsa-bangsa menyembah dewa-dewa. Tetapi dewa-dewa itu tidak memiliki kekuatan untuk merubah hidup daripada seseorang. Maka Paulus begitu sedih lihat kota yang besar itu. Dan bisa dikatakan pelayanan singkat Paulus ke Athena. Saudara perhatikan, pelayanan singkat Paulus ke Athena bisa dikatakan sebagai inti daripada seluruh kisah para rasul. Itu kenapa saudara? Karena di dalam pelayanan di Athena inilah khotbah Paulus yang terkenal disampaikan di hadapan sidang daripada Areopagus.
khotbah Paulus yang begitu penting dicatat di hadapan orang-orang cendekiawan di Athena. Maka di sini saudara sekalian kita melihat bagaimana Paulus berkhotbah kepada orang bukan Yahudi. Kisah Rasul berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus membawa berita Injil dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Dari Yahudi sampai kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka khotbah kepada bukan Yahudi menjadi khotbah yang penting. Pidato Paulus di Athena menjadi contoh utama di dalam Kisah Rasul mengenai khotbah kepada orang bukan Yahudi. Dan Paulus pernah melayani di Korintus 1,5 tahun. Paulus pernah melayani di Efesus 3 tahun. Tetapi tidak dicatat khotbah Paulus satupun di kota itu. Karena apa? Karena khotbah paling penting sudah disampaikan di Athena. Dan khotbah di Athena ini ada kemiripan dengan satu khotbah yang pernah Paulus sampaikan singkat, yaitu di Listra, kotanya Timotius, dari mana Timotius berasal. Di dalam khotbah di Listra itu, kita bisa katakan itu versi pendek, versi ringkas daripada khotbah di Athena. Dalam Kisah Rasul 14 ayat 15 sampai 17, saudara perhatikan khotbah Paulus ketika mereka mau menjadikan Paulus dewa. Paulus baru saja sembuhkan orang lumpuh. Oh, siapa yang bisa sembuhkan orang yang lumpuh dari dia kecil? Siapa yang bisa sembuhkan? Dokter sudah tidak bisa sembuhkan, tabib tidak bisa sembuhkan, tetapi Paulus menyuruh orang itu berdiri. Orang itu langsung berdiri. Siapa yang bisa? Lalu mereka menganggap Paulus dan Barnabas dewa. Barnabas disebut sebagai dewa Zeus, Paulus disebut sebagai dewa Hermes karena dia yang berbicara. Ketika mereka mau menjadikan Paulus sebagai dewa, oh Paulus tidak ambil kesempatan. Oh, kesempatan mereka mau menjadikan saya sebagai dewa. Tetapi tidak, Paulus sadar Tuhan yang harus dimuliakan. Maka Paulus dan Barnabas mengkoyakkan jubahnya. Dan Paulus mengatakan, di dalam Kisah Rasul 14 ayat 15 sampai 17, Paulus mengatakan, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini hanyalah manusia biasa sama seperti kamu." Sangat beda ya saudara, kalau zaman sekarang ada hamba Tuhan bisa melakukan mujizat lalu orang mengelu-elukan dia, malah makin senang saudara. Tapi Paulus tidak senang karena Paulus mengatakan bukan aku yang harus kalian muliakan. Dan Paulus mengatakan kami ini hanyalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu supaya kamu meninggalkan perbuatan yang sia-sia dan berbalik kepada Allah yang hidup yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Disitulah Paulus kemudian berkhotbah menyampaikan mengenai wahyu umum. Dan melalui wahyu umum itu Paulus membawa kepada special revelation, wahyu khusus, yaitu iman di dalam Allah yang sejati. Paulus mengatakan dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Dia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Paulus mau mengatakan, engkau buta, engkau tidak lihat Allah ada di dalam seluruh apa saja yang ada di sekelilingmu. Kalau saudara orang mengatakan, orang ateis mengatakan, tidak ada Tuhan. Saudara, itu bodoh sekali. Karena apa? Untuk mengatakan tidak ada Tuhan, engkau membutuhkan oksigen yang engkau sendiri tidak bisa hasilkan. Dihasilkan, disediakan oleh satu pribadi yang engkau mungkin belum kenal. Engkau menghirup oksigen itu. Lalu dengan oksigen itu mengatakan tidak ada Tuhan. Itu terlalu bodoh saudara. Banyak hal yang ada di sekeliling kita yang menyatakan kehadiran Tuhan. Handphone kita saja itu mau menyatakan ada kecerdasan yang diberikan kepada manusia untuk menghasilkan sesuatu yang punya kecerdasan seperti itu. Banyak hal saudara yang Tuhan berikan. Maka kita belajar mengenai revelation. Maka di dalam kelas tris nanti, saya akan mengajar tentang God, revelation, and faith. Saudara, revelation itu satu hal yang penting. Kalau Allah tidak menyatakan dirinya, saudara tidak mungkin kenal siapakah Allah. Kalau kita lihat seseorang ya, kita hanya terbatas melihat kepada kulit, daging, rambut, mata, sesuatu yang materi. Tetapi saudara sekalian, dibalik daripada itu kita belum kenal siapa orang itu. Sampai orang itu menyatakan dirinya, berbicara, menyampaikan siapa dia, baru kita kenal. Maka Allah menyampaikan dirinya melalui berbagai sarana. Di dalam seluruh alam ini kita lihat gunung, kita lihat pohon, kita lihat apapun juga. Kita bukan menyembah pohon ya, bukan menyembah gunung. Tetapi kita tahu itu adalah ciptaan daripada sesuatu pribadi yang berintelijensia, maha kuasa, maha tahu di dalam segala kekuatan dan kuasanya. Nah saudara sekalian, Paulus
memberikan khotbah yang penting di situ. Dan di kota-kota yang lain tidak dicatat khotbahnya, kecuali di Listra dan di Athena. Kenapa? Karena khotbah yang paling penting itu sudah disampaikan di Athena. Kenapa Athena penting? Karena Athena itu adalah pusat kebudayaan dan pusat intelektualitas dunia ini. Dan Paulus berdiri di situ menyampaikan Injil Kristus. Maka saudara jangan kira kekristenan hanya untuk orang bodoh. Orang kadang mengatakan kekristenan itu hanya untuk orang bodoh, hanya untuk orang tidak berpendidikan. Tetapi kekristenan bisa menginjili orang yang paling sederhana. Tetapi kekristenan juga memiliki kuasa, memiliki intelektualitas yang menaklukkan pikiran yang paling tinggi. Maka saudara, kita jangan kira hamba Tuhan berkhotbah, sudahlah jemaat ini bodoh-bodoh. Kasih saja yang paling ringan, kasih saja yang paling sederhana. Jangan khotbah yang sulit, jemaat tidak mungkin ngerti. Kasih saja khotbah 10 menit, khotbah yang lucu, khotbah yang segar, mereka pulang, terhibur. Saudara, itu kita menghina jemaat. Karena jemaat juga bisa menangkap khotbah yang paling tinggi. Maka Paulus bicara kepada orang di Athena, pusat intelektualitas dan pusat daripada budaya. Dan Paulus mau mengatakan, Injil memiliki kuasa menaklukkan otak yang paling pintar. Dan disinilah dicatat khotbah dari Paulus. Lalu di dalam ayat 21 dicatat orang-orang di Athena suka mengejar sesuatu yang baru. Di dalam ayat itu dicatat adapun orang-orang di Athena juga pendatang orang asing yang tinggal di situ. Tidak ada waktu selain untuk mengatakan atau mendengar sesuatu yang baru. Maka waktu luang mereka cari untuk apa? Untuk mau membicarakan sesuatu yang baru. Engkau sudah tahu, ada sesuatu pemikiran yang baru. Oh, apa itu? Ini mengatakan bahwa manusia itu bisa self-sufficient. Manusia itu bisa mandiri. Oh masa? Siapa yang mengatakan itu? Lalu mereka bicarakan, mereka mendengarkan sesuatu yang baru. Itu lalu kalau ada yang mengatakan, you sudah tahu ini. Ini sudah ketinggalan zaman. Ayo kita cari sesuatu yang baru. Dan manusia suka mencari sesuatu yang baru. Bahkan sampai zaman kita, kalau kita buka handphone kita buka medsos, kita cepat sekali bosan. Lihat ini bosan, kita scroll terus. Kita terus cari yang baru. Maka tidak beda kita sama orang zaman dulu, saudara. Cuma mereka memperkatakan, mendengarkan karena tidak ada teknologi yang memungkinkan. Kita zaman sekarang juga sama, terus mencari dan mengejar sesuatu yang baru. Cepat bosan, saudara. Sekarang anak-anak makin sulit. Kita zaman kecil belum ada handphone, bisa membaca buku novel 1 hari habis 1, saudara. Tetapi zaman sekarang membaca 2 halaman saja aku sulit gitu ya. Membaca 2 halaman berat sekali. Maka saudara, kita tidak beda dengan orang-orang di Athena, selalu cari yang baru. Apakah itu baik? Apakah selalu kejar yang baru itu baik? Seorang filsuf bernama Eric Hoffer, dia menulis begini. Saya parafrasekan. Dia mengatakan begini, ketakutan menjadi jadul. Itu saudara kalau dibilang, yuk orang jadul, marah. Kalau dibilang orang modern, senang. Wah orang yuk selalu up to date, wah senang. Kalau dibilang orang jadul, kayaknya ketinggalan. Nah saudara, ketakutan menjadi jadul, ketinggalan di dalam masa yang lalu, itu akhirnya bisa membuat orang-orang menjadi nothing. Orang-orang itu tidak menjadi apapun juga pada akhirnya. Sesuatu yang baru. Saudara jadi orang Kristen juga selalu pindah. Mau cari yang baru, yang segar, yang sensasional. Akhirnya tidak jadi apa-apa. Orang yang terus mengejar yang baru, akhirnya tidak jadi apa-apa. Orang terus kejar yang baru, akhirnya tidak tekun. Maka banyak orang kerja apa-apa tidak bisa berhasil. Kerja ini nggak berhasil, kerja itu nggak berhasil. Kenapa? Tidak tekun. Begitu susah pergi, begitu susah tinggalkan. Cari sesuatu yang baru lagi. Dan akhirnya mengabaikan yang lama, yang bernilai. Dan pada akhirnya dia sadar sudah tidak ada akar yang dalam. Selalu cari yang baru, tidak bertekun pada sesuatu yang memiliki nilai. Dan akhirnya tidak ada akar yang dalam dan tidak akhirnya bisa menopang kehidupannya. Pohon kalau dipindah terus, ini potnya kurang bagus warnanya. Pindah, terus lama-lama mati. Lama-lama pohonnya ngambek. Kalau pindah-pindah terus kapan menetap begitu. Nah saudara, terus pindah. Tidak ada akar yang kuat. Tidak bisa menopang hidupnya. Dan pengkhotbah mengatakan manusia itu begitu. Manusia itu selalu cari yang baru. Tapi apakah ada yang betul-betul baru? Adakah yang betul-betul baru? Pengkhotbah di dalam pasal pertama, ayat 8-11 mengatakan begini. Segala sesuatu itu menjemukan, sehingga tidak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang lihat, telinga tidak puas dengar. Apa yang pernah ada, nanti akan ada lagi. Apa yang pernah dibuat, akan dibuat lagi.
Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru. Tapi itu sudah ada dulu. Lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada. Dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan bagi mereka yang hidup sesudahnya. Pengkhotbah mengatakan adakah sesuatu yang baru. Nah, Athena itu merupakan representasi dari dunia kita. Haus sesuatu yang baru, terus kejar sesuatu yang baru. Maka kita seringkali mengatakan Alkitab ini sudah kuno. Alkitab ini buku yang kuno, sudah ribuan tahun. Untuk apa lagi kita baca Alkitab, tidak relevan. Maka mari kita mengejar pemikiran yang baru. Maka orang terus sepanjang zaman, saudara tidak heran kan? Sepanjang zaman terus ada pemikiran yang baru. Pemikiran yang menggairahkan. Yang membuat Alkitab kelihatan jadul, kelihatan kuno. Mari kita peluk pemikiran yang baru. Mari kita membentuk pernikahan yang baru. Di Alkitab, laki-laki perempuan, satu laki-laki satu perempuan. Itu sudah kuno, sudah jadul. Mari kita bentuk satu pernikahan yang baru. Pernikahan yang tidak harus laki dengan perempuan. Bisa laki dengan laki, bisa perempuan dengan perempuan. Ini sesuatu yang modern. Ini sesuatu yang baru. Atau mari kita bentuk gender yang baru. Bosan pergi mall, cuma gambar WC laki, WC perempuan. Mari kita bikin sebanyak mungkin pilihan sehingga orang bebas. Nah saudara, akhirnya yang terjadi apa? Kebingungan saudara. Orang menjadi bingung. Baru pemilihan Miss Holland saudara sekalian. Dulu pemilihan Miss tidak pernah ada yang bingung. Karena yang menang ya perempuan gitu ya. Sekarang yang menang adalah seorang laki-laki yang menjadi perempuan transgender. Akhirnya orang bingung. Yang perempuan kapan kebagian saudara? Ini perempuan memperjuangkan Miss untuk para perempuan. Tapi yang menang, loh ini laki atau perempuan? Engkau perempuan, jangan bilang perempuan ya, ini kan asalnya laki. Oh engkau laki, jangan menghina ya, saya sudah perempuan. Akhirnya menimbulkan kebingungan saudara. Maka dunia mengatakan sesuatu itu sudah kuno, Alkitab kuno. Tetapi saudara perhatikan, Pendeta Stephen Tom pernah berkata, kira-kira 20 tahun lebih yang lalu, Pak Tom mengatakan, sesuatu yang bertentangan dengan prinsip yang Allah berikan, sesuatu yang bertentangan dengan kitab suci, dia sebenarnya sedang menanam sesuatu bom waktu yang akan meledak. Yang membuat pemikiran itu akhirnya ditinggalkan. Dan manusia akan cari lagi yang baru. Cari lagi yang baru. Tetapi pada akhirnya kembali kepada kebenaran kitab suci. Di dalam kekristenan juga sama saudara. Kita suka mencari sesuatu yang baru. Sesuatu yang sensasional. Apaan itu? Musik terus seperti itu. Tentu kita harus ada lagu-lagu yang diperbaharui tetapi tidak sembarangan saudara. Terus kita menganggap yang lama itu tidak lagi relevan. Pernah di satu daerah, waktu KKR regional, pendeta di gereja itu cerita begini, di gereja setempat. Kita baru-baru ada undang seorang pendeta yang mengajarkan teknik berkhotbah supaya jemaat tidak bosan. Karena masalah kami di sini, jemaat sudah bosan. Itu saja yang khotbah. Itu saja yang dibahas. Maka kami undang dari Jakarta datang mengajarkan teknik berkhotbah yang bisa seger jemaat makin mau datang ke gereja. Terus akhirnya dia cerita apa? Pendeta itu mengajarkan perlu ada sesuatu kesegaran termasuk waktu naik mimbar. Kalau naik mimbar biasa jalan sampai ke mimbar, itu biasa. Maka pendeta itu naik mimbar caranya tidak biasa. Waktu dipanggil, silakan hamba Tuhan naik berkhotbah. Enggak ada saudara. Tiba-tiba dari luar dia naik motor trail. Sampai ke depan mimbar. Naik, wah jemaat tepuk tangan. Wah ini kami tidak pernah lihat. Iyalah tapi kalau minggu depan naik trail lagi orang udah bosan tahu. Minggu depan naik trail lagi. Maka kalau sudah naik trail minggu depan mesti ganti naik becak. Naik ke atas mimbar. Nanti naik sepatu roda, naik apa. Maka karena suka mencari sesuatu yang sensasional, sesuatu yang baru, saudara sekalian. Akhirnya kita seperti orang ketagihan gula. Pingin sesuatu yang baru, terus baru. Sampai tidak ada akar yang kuat. Nah kota Athena ini juga dikenal sebagai kota filsuf, saudara, kota filsafat. Ketika saudara memikirkan kata Yunani, apa yang terlintas? Saudara akan memikirkan orang-orang seperti Socrates, orang-orang seperti Plato, Aristotle, dan filsuf-filsuf lain yang tulisannya masih dibaca, masih mempengaruhi kita sampai hari ini. Saudara jangan kira loh, itu pemikiran yang zaman dulu tidak ada pengaruh sampai hari ini. Apa yang mereka katakan masih tanpa sadari saudara hidupi. Saudara bilang, saya tidak suka filsafat, saya tidak suka baca filsafat.
tapi saudara menghidupi pemikiran mereka tanpa sadar. Melalui berbagai media yang ada sekitar kita, kita dibawa masuk kepada cara hidup mereka. Nah, filsafat itu apa? Filsafat itu apa? Seorang kolumnis bernama Franklin Adams, dia mendefinisikan filsafat itu sebagai berikut. Jawaban yang tidak dapat dimengerti untuk masalah yang tidak dapat dipecahkan. Jadi filsafat itu apa? Oh, jawaban yang tidak dapat dimengerti untuk masalah yang tidak dapat dipecahkan. Berarti tidak ada ujungnya, tidak ada awalnya, saudara. Oh, saya ada masalah. Masalah apa? Oh, saya ada masalah keluarga. Oke, keluarga itu adalah sesuatu hal yang dicetuskan di dalam sejarah manusia oleh seorang filsuf bernama ini. Keluarga itu menjadi tempat di mana masing-masing mengekspresikan dirinya. Masing-masing menyatakan dirinya. Dan masing-masing membutuhkan perasaan kasih. Kasih yang bagaimana? A, B, C, D, E. Loh, cuma ditanya bagaimana sih cara menyampaikan sesuatu gitu. Nggak usah sampai akhirnya orang mengatakan filsafat itu ialah memberikan jawaban yang tidak dapat dimengerti untuk masalah yang tidak dapat dipecahkan. Tetapi bukan begitu, saudara, karena orang Yunani tentu tidak setuju. Orang Yunani mereka seperti Aristoteles mengatakan bahwa filsafat itu ialah ilmu yang bicara mengenai kebenaran. Bagi mereka, filsafat itu ilmu yang bicara mengenai berkaitan juga dengan kebenaran tertentu. Di Athena ini, Alkitab mencatat Paulus menghadapi dua arus pemikiran filsafat yang besar di Athena. Tetapi dua pemikiran ini saling bertentangan, yaitu Epikuros dan Stoa. Kalau sudah lihat pada slide, Epikurean itu dicetuskan oleh orang yang namanya Epikurus. Lalu kemudian Stoicism, Stoa itu dicetuskan oleh seorang filsuf yang namanya Zeno. Ini dua dikatakan dikatakan bertentangan satu dengan yang lain. Dan di sini kita lihat kenapa Lukas mencatat ini, karena di sinilah Paulus memberikan Injilnya menghadapi kedua pemikiran ini. Orang-orang Epikurean, saudara, adalah penganut materialisme. Mereka orang materialis dan ateis. Mereka percaya segala sesuatu itu asalnya dari materi. Oh, semuanya itu bukan diciptakan. Itu berasal dari materi. Tidak ada kehidupan di luar daripada materi ini. Maka semua manusia, waktu dia mati kembali jadi materi, kembali jadi abu, kembali ke tanah. Maka manusia setelah mati tidak ada lagi. Karena manusia itu hanya ada materi, hanya ada kulit, daging, rambut, tubuh ini, hanya itu saja. Maka orang Epikurean tidak percaya pemeliharaan apapun, yang namanya providensi, mereka tidak percaya. Nah, saudara, apakah manusia hanya dinilai dari materi saja? Ini tentu pemikiran yang sangat naif, saudara. Waktu kita lihat orang, misalnya ya, saudara punya anak perempuan, lalu ada datang seorang cowok datang ke rumah, pingin kenalan, dan dikenalkan, inilah pacarku. Lalu saudara lihat, oh, orangnya baik. Nah, saudara menilai dia dari apa? Dari materi saja, kulit, daging, rambut, mata, dan sebagainya. Atau saudara menilai dari sesuatu yang tidak kelihatan di balik itu. Nah, kita waktu nilai orang tidak nilai dari sesuatu yang kelihatan. Kita akan menilai tentu sesuatu yang kelihatan itu penting. Karena orang tentu tidak menikah sama yang elek sekali. Orang tidak bilang semuanya sama aja. Mau yang jelek, boleh saja. Tidak, orang tentu ada penilaian. Tetapi melampaui itu, saudara menilai pemikiran dia, apa yang dia sampaikan, prinsip hidup dia, cara dia, bagaimana menangani sesuatu hal. Saudara perhatikan semuanya itu lalu mengatakan, nah ini cocok jadi menantu. Nah, saudara, kita memperhatikan hal seperti itu. Tetapi orang-orang Epikurean tidak. Hanya memperhatikan yang materi saja, sehingga tujuan hidup mereka, kenapa? Karena mereka pikir waktu hidup hanya sepanjang ada tubuh ini materi. Maka tujuan hidup saya ialah bersenang-senang. Orang Epikurean tujuan hidupnya bersenang-senang. Siapa di sini yang tujuan hidupnya bersenang-senang? Banyak yang ingin angkat tangan tapi sungkan begitu ya. Kalau saya tanya, siapa di sini yang tujuan hidupnya ingin susah sampai mati? Tidak ada ya, tidak ada yang mau susah. Kita tanpa sadar ya, kita menghidupi Epikurean itu. Tujuan hidup kita, cita-citaku rebahan gitu ya, saudara sekalian. Nah, saudara, bagi sebagian orang, kesenangan itu berarti sesuatu yang bersifat fisik, saudara. Makan enak, tidur enak, jalan-jalan enak, minum enak, semua segala macam.
Tetapi bagi orang lainnya lagi, kesenangan itu adalah hidup yang tenang, bebas dari rasa sakit, bebas dari kecemasan. Oh, itulah hidup yang paling senang. Nah, orang-orang Epikurian sejati menghindari hal-hal yang ekstrim dan berusaha menikmati hidupnya dengan menjaga keseimbangan, tetapi tetap tujuan utamanya adalah kesenangan. Cita-cita, senang gitu ya. Nah, saudara sekalian, maka orang bilang, hati-hati yang kau tabur itu pula yang kau tuai. Loh, kenapa? Kalau orang menaburnya kerja keras, nanti menuainya kerja keras juga, saudara sekalian. Karena apa yang ditabur itu yang dituai. Maka orang Epikurian ya tabur kesenangan, tuai kesenangan begitu ya. Maka orang Epikurian dikenal dengan semboyan apa? Eat, drink, and be merry. Makan, minum, bersenang-senanglah, itu orang Epikurian. Siapa di sini yang mau mengikuti Epikurian, silakan angkat tangan maju ke depan gitu ya. Nah, kita hari ini mungkin mengasosiasikan orang Epikurian itu dengan orang yang cuma mengejar kesenangan, terutama makanan enak, saudara. Kadang-kadang kita ini Epikurian ya, dikit-dikit pikir makanan enak. Lalu itu scroll IG cuma cari tempat-tempat makan yang enak. Lalu kemudian kita pergi wisata itu carinya makanan-makanan enak begitu ya. Tanpa sadar kita menghidupi filsafat hidup daripada orang Epikurian. Nah, kita mengatakan orang Epikurian itu mengejar kesenangan terutama makanan yang enak. Tetapi filosofi daripada Epikurian sebenarnya lebih daripada itu. Meskipun orang-orang Epikurian mereka mengadopsi sesuatu bentuk gaya hidup dari hedonisme, saudara, hedonisme. Bukan berarti mereka penganut hedonisme. Kita kalau lihat orang suka belanja keterlaluan, berlebihannya kita mengatakan hedon gitu ya. Makannya berlebihan, hedon gitu ya. Nah, hedonisme itu adalah pengejaran kesenangan yang tidak terkendali, saudara. Dan menghindari semua rasa sakit sebagai satu-satunya alasan keberadaan. Kita lihat petinju-petinju yang baru saja dapat uang jutaan dolar, gaya hidupnya bikin kaget. Bisa pesta, party, minuman saja sampai ribuan, puluhan ribu. Pestanya bisa jutaan dolar, saudara sekalian. Kita mengatakan untuk apa semuanya itu? Tapi mereka menghidupi hidup dengan tujuan itu. Yaitu bersenang-senang tanpa kendali. Dan menghindari semua rasa sakit. Nah, itulah satu-satunya tujuan keberadaan saya. Saya ada untuk menikmati hidup ini. Nah, kalau mereka itu ada di gereja, maka mereka itu adalah orang-orang Kristen yang mencari kenyamanan. Mencari kekristenan yang santai, tidak ada tanggung jawab beban, tidak usah pikul salib, tidak usah menyangkal diri, tidak usah susah-susah ikut Yesus. Kalau bisa menghindari semua kesulitan dan masalah. Kalau kamu jadi pengurus, mau nggak? Wah, pengurus dia mulai pikir. Kalau pengurus berarti mesti urus orang lain. Kalau urus orang lain, urus masalah orang lain. Urus masalah orang lain, lama-lama saya jadi kurus. Maka pengurus itu pasti jadi kurus. Maka saya tidak mau pusing masalah orang lain. Maka saya maaf saja, saya tidak mau masuk dalam pelayanan. Maka saudara sekalian jangan kira dalam kekristenan tidak ada filsafat Epikurian. Nah, orang-orang Epikurian itu mengatakan bahwa tetapi Epikurian sejati beda sama hedonisme, saudara ya. Epikurian sejati itu beda. Orang-orang Epikurian mengatakan meskipun mereka itu kejar kesenangan sebagai tujuan hidup, tetapi yang namanya kesenangan optimal itu tidak sama dengan kesenangan maksimal. Apa bedanya, saudara? Saudara kejarnya kesenangan optimal atau kesenangan yang maksimal? Apa bedanya? Contoh ya, saudara, seorang yang hedonis mengejar minum yang berlebihan sampai bisa mencapai puncak kenikmatan, sampai bisa mencapai puncak daripada kesenangan. Tetapi seorang yang Epikuros, dia menyadari bahwa pencarian kesenangan itu, semacam itu, pada akhirnya akan merusak dan karena itu dia menghindari. Ini Epikurian sejati. Beda sama hedonis, saudara. Dan Epikuros, si pendiri daripada Epikurian, dia menjelaskan bahwa filosofinya tidak utamanya bicara mengenai mengejar kesenangan indrawi. Ada orang yang kejarnya kesenangan indrawi. Terus cari perempuan di mana-mana. Terus cari minum di mana-mana. Terus cari makan di mana-mana. Terus mengejar kesenangan secara indrawi dia. Tetapi Epikuros mengatakan Epikurian lebih mengejar kepada kesenangan mental. Saudara, kesenangan mental yang diperoleh dari pemikiran yang bijaksana dan menentukan tindakan yang terbaik dalam situasi apapun.
Di dalam situasi ini bagaimana supaya saya tetap nyaman, bagaimana supaya saya tetap senang. Maka dia terus memikirkan keseimbangan itu. Ini orang Epikurian. Di dalam hal ini orang-orang Epikurian berfokus pada kesenangan sebagai apa? Sebagai cara minimize kecemasan, minimize masalah dalam jiwa seseorang. Jadi sekali lagi ya, dia akan menghindari masalah, saudara. Soren Abikikegard mengatakan manusia itu ada 3 level. Manusia yang pertama level paling rendah itu mengejar estetika. Manusia level berikutnya mengejar yang etis. Manusia level berikutnya lagi mengejar yang religius. Kebanyakan orang tanpa sadar ada di dalam level estetika. Kenapa banyak pernikahan yang kemudian ada ketidakcocokan karena apa? Karena waktu nikah, orang nikah itu dengan pikiran estetika. Kenapa kamu nikah sama dia? Karena cantik. Kenapa kamu nikah dengan dia? Karena ganteng. Kenapa nikah sama dia? Karena kaya. Karena apa? Jadi kita menilai sesuatu itu berdasarkan estetika. Dan estetika itu paling cepat luntur. Maka orang yang menikah karena estetika cepat pula meninggalkan pernikahan itu karena sudah tidak mendapati lagi pasangan seperti yang dia kehendaki. Estetika itu selalu mencari sesuatu kayak minum gula. Ingin dipuaskan, puaskan terus. Ketika dia mulai merasa tidak puas, dia mulai merasa tidak nyaman. Itu manusia pada level yang dikatakan oleh Kierkegaard paling rendah. Lalu dia akan beranjak menuju etis dan seterusnya. Nah, orang-orang Epikurian itu berfokus pada kesenangan sebagai cara meminimalkan kecemasan dan masalah di dalam jiwa mereka, saudara. Sekali lagi ya, maka kalau ada kesulitan hindari. Ini seperti orang jago tai chi. Ada masalah saya lempar. Masalah datang saya tangkis bagi. Serat. Kamu masalah 1, masalah 2, masalah 3. Kalau ada rezeki saya raup semuanya. Itu ya. Jadi jago saudara sekalian. Ada masalah dibagi-bagi saudara. Tapi kalau ada rezeki diam-diam gitu ya. Tetapi Stoa itu sebaliknya. Stoa itu menekankan kepada rasio dan logika. Orang-orang Stoa menekankan pada rasio dan logika. Dan dianggap kebalikannya daripada Epikurian yang menekankan kepada perasaan kenyamanan. Jadi kalau orang Stoa bicara, saya pikir. Kalau orang Epikurian, saya rasa. Nah ini bedanya saudara ya. Banyak orang Epikurian itu, banyak orang kira Epikurian itu bicara kesenangan dalam hidup, lalu Stoa itu bicara tentang menolak kesenangan. Yang satu hanya kejar kesenangan, yang satu menolak kesenangan. Tetapi ini terlalu simplify ya. Ini terlalu sederhana di dalam kita memahami mengenai Epikurian dan Stoa. Nah pada kenyataannya Epikurianisme mengajarkan supaya apa? Sekali lagi ya, mengatur hidup sedemikian rupa. Aturlah hidupmu supaya engkau benar-benar bebas dari stres. Jangan stres ya, atur hidup ya. Kalau kamu misalnya stres, kalau makan kepiting, kolesterol naik, daripada stres, makanlah kepitingnya. Nggak usah terlalu khawatir, bebas dari stres. Nah termasuk stres yang ditimbulkan dari apa? Dari pemanjaan diri yang berlebihan dan pencarian kesenangan. Nah itu juga harus dihindari. Nah mungkin pada zaman sekarang ya itulah yang saya katakan ialah orang-orang yang cita-citanya, sekali lagi ya apa cita-citamu? Rebahan, cita-citamu ialah pensiun di usia muda lalu jalan-jalan keliling dunia. Nah saudara tanpa sadar ya kita memiliki cara berpikir seperti itu. Saya mau pensiun, tidak mau lagi kerja keras seumur hidup. Lalu saya mau jalan-jalan seluruh dunia. Betulkah orang yang memutuskan pensiun di usia dini lalu jalan-jalan keliling dunia seumur hidup? Betulkah dia bahagia? Saya berani jamin tidak. Karena apa? Karena manusia dicipta untuk bekerja. Dan di dalam bekerja itu dia glorify God dan mendatangkan benefit bagi orang lain. Sehingga kalau dia tidak mencapai itu pasti ada kekosongan dalam hidupnya. Dan juga orang-orang yang mengatakan kami tidak mau punya anak. Kami mau child free. Karena apa? Kalau punya anak repot. Maka saudara lihat ya, di negara yang ekonominya maju, orang-orang menjadi orang Epikurian. Kami ingin menghindari masalah. Mau nikah, pikir-pikir. Kalau nikah pasangannya gimana? Cerewet nggak? Kalau cerewet hidup saya pasti tidak tenang. Sudah pusing, tambah pusing lagi. Nah kalau pasangannya pendiam, tidak ada yang temani bicara. Percuma juga nikah, lebih baik saya sendiri saja. Terus kalau nikah, punya anak, repot. Anak ompol, anak buang air sembarangan, anak muntah, urus, aduh repot. Pergi jalan-jalan, lihat orang jalan-jalan bawa anak. Waduh susah ya. Anak-anak di mana-mana di pesawat. Waduh saudara sekalian, kalau anak di pesawat sudah buang air gimana? Saya pernah anak itu pesawat mau landing, terus masih bayi kan buang air sampai keluar dari pampers gimana? Mau ambil pampers di atas pramugari bilang, nggak boleh berdiri. Loh masih lama pesawatnya turun, masih muter-muter di udara. Nggak boleh, pokoknya nggak boleh.
Ya sudah bertahan dengan kondisi begitu saudara. Maka orang mengatakan sudahlah nggak usah punya anak itu repot. Terus kalau anak jadi remaja dia memberontak gimana? Anak jadi remaja melawan orang tua gimana? Aduh repot lah, udahlah nggak punya anak. Maka di negara-negara maju tidak makin berkurang jumlah penduduk karena orang tidak mau masuk ke dalam masalah. Nah, sedangkan orang stoisisme sejati, orang stoa, itu mendorong bagaimana menyelaraskan harapan kita, ekspektasi kita dengan yang namanya logos. Tetapi logosnya itu mereka bukan sama seperti logos di dalam Alkitab ya, Sang Firman. Jadi mereka logos itu ada hukum alam semesta, bagaimana kita menselaraskan itu dengan seluruh hukum daripada alam semesta. Jadi seakan-akan mengatakan semua sudah diatur. Semua sudah sebagaimana pengaturan dari alam semesta ini. Nah, orang-orang Stoa itu memiliki pandangan yang lebih hidup tentang para dewa, para Allah daripada orang Epikurian. Mereka sangat percaya yang namanya pemeliharaan di atas. Bagus ya, sama dengan Kristen kan? Percaya dengan pemeliharaan yang di atas. Apakah sama dengan Kristen? Tidak. Karena orang-orang Stoa itu adalah penganut panteis. Nah, saudara, panteis itu apa? Nah, saudara, kalau kita Kristen, saudara gini ya, ini alam semesta, ini Tuhan cipta, ini bumi seluruh alam semesta, ini ciptaan, Allah sang pencipta ada di atas, dia menciptakan, dia berdaulat, dia terpisah daripada alam semesta ini, tetapi Tuhan mengendalikan, mengontrol alam semesta ini. Terpisah antara pencipta dan yang dicipta. Tetapi di dalam yang namanya panteis, saudara, panteisme, dia mengatakan God is universe. Tuhan itu sama dengan alam semesta. Maka Tuhan itu ada di mana-mana. Maka mereka sembah pohon, mereka sembah gunung, mereka sembah batu. Karena mereka mengatakan di situ ada Tuhan. Termasuk percikan daripada logos itu juga ada pada manusia. Nah, percikan ketuhanan itu yang mereka sebut logos. Dan itu yang menyatukan seluruh daripada alam semesta. Dan penekanan orang-orang Stoa itu ialah pada disiplin pribadi. Tahan diri, kendalikan diri. Maka kalau orang Stoa itu tenang, dokter mengatakan, maaf ya, saya harus menyampaikan sesuatu berdasarkan hasil lab. Wah, dokternya tidak tahu gimana cara menyampaikan. Berdasarkan hasil lab, kamu kena cancer. Orang Stoa hanya mengatakan, baik, stadium berapa? Stadium 4. Tinggal berapa lama? Tinggal 3 bulan. Baik, 3 bulan nanti saya atur. Saudara sekalian, rumahmu kebakaran. Yang mana yang kena? Ruang tamu, jarang dipakai. Sekarang merembet ke dapur, kita makan di luar. Masuk ke kamar tidur, bisa kontrak rumah lagi. Nah, orang Stoa itu, dia menekankan kepada disiplin pribadi pengendalian diri. Jadi mereka mengatakan kesenangan itu tidak baik. Rasa sakit tidak jahat kok. Kamu kalau sakit itu jangan anggap itu jahat. Itu biasa saja. Tapi kalau kamu senang juga hindarilah. Kesenangan itu tidak baik, rasa sakit itu tidak jahat. Maka orang-orang Stoa itu pada umumnya memiliki etika yang tinggi. Nah, saudara, kadang-kadang kita tidak sadar ini masuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang anak-anak muda jangan pikir ya, ini filsafat kuno ya. Sekarang banyak sekali anak muda menganut cara hidup stoik, saudara. Cara hidup stoik. Nah, hal yang paling penting dalam kehidupan orang-orang Stoa ialah mengikuti akal sehat dan menjadi self-sufficient, mencukupkan diri sendiri. Saya bisa mandiri, saya tidak mau merepotkan kamu, kamu juga jangan merepotkan saya. Maka menjadi orang yang mandiri tidak terpengaruh oleh perasaan batin atau keadaan jasmani ini, keadaan lahiriah ini. Nah, saudara, bagus nggak filsafat seperti itu? Apa kekurangannya daripada orang-orang Stoa? Apa kekurangannya daripada mereka yang menganut filsafat stoicism ini? Kekurangannya ialah filsafat filosofi seperti ini itu seperti mengkipasi api kesombongan di dalam diri daripada seseorang dan mengajarkan manusia bahwa dia tidak membutuhkan pertolongan dari yang di atas. Manusia tidak perlu Tuhan. Saudara makin jadi orang Kristen, saudara makin rasa tidak berdaya. Saudara makin jadi Kristen, makin rasa bergantung kepada Tuhan. Tetapi orang Stoa makin belajar filsafat, makin rasa tidak perlu Tuhan. Saya bisa mandiri, saya bisa hadapi segala sesuatu. Saya bisa bertahan, saya tidak perlu Tuhan. Tapi Paulus mengatakan,
Kita makin kenal Tuhan, makin sadar diri orang berdosa, makin sadar diri tidak layak, makin sadar diri perlu Tuhan. Maka itu bedanya Kristen. Dan saudara, orang Stoa mengatakan, saya tidak butuh pertolongan dari yang di atas, saya bisa bertahan hidup. Tetapi menariknya, dua pemimpin pertama dari aliran Stoa itu bunuh diri. Nah saudara, jadi ketika orang Epikurian berkata, nikmati hidup, orang Stoa bilang, bertahan hidup. Ini bedanya. Maka ketika Lukas menyinggung mengenai aliran ini, filsafat ini di dalam pasal 17 itu bukan kebetulan. Karena di dalam khotbahnya Paulus akan mengambil landasan berpikir mereka untuk menjadi landasan khotbahnya di dalam sidang Areopagus. Maka saudara sekalian, Paulus ini bukan orang biasa loh. Dia pintarnya luar biasa. Dan dia akan pakai cara berpikir mereka untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita minggu depan akan bahas ini. Nah sekalipun Athena itu kota yang luar biasa hebatnya, pencapaiannya luar biasa, arsitekturnya luar biasa, begitu megah, memiliki sejarah masa lalu yang begitu luar biasa, memberikan pengaruh yang besar kepada dunia ini, dan filsafat-filsafatnya diagungkan, tetapi Paulus tidak silau. Paulus tidak silau. Maka saudara, orang Kristen jangan gampang silau. Lihat orang kaya, lihat orang hebat, lihat orang besar, gampang silau. Itu saudara, Jongsung, itu hamba Tuhan paling galak saudara. Hamba Tuhan paling galak. Satu kali dia khotbah, encim-encim bawa rantang kasih dia. Ini ada ciapo boksu. Sambil senyum, itu sambil senyum. Jongsung bilang, apa senyum-senyum? Sudah berdosa masih senyum. Saudara sekalian, ini levelnya lain saudara. Ini cabai 10 saudara. Ini cabai 10. Nah Paulus itu tidak silau lihat Athena. Paulus tidak silau lihat Athena dengan segala kehebatannya. Athena boleh hebat. Tetapi Athena itu tetap bagian dari dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Athena adalah kota yang dasarnya rapuh, yang orang-orangnya hatinya kosong. Paulus tahu, Athena bagaimanapun hebat, hati kosong, kota rapuh. Saudara, kalau kita lihat rumah yang begitu mewah, saudara jangan kira semua bahagia dalam. Mungkin dalam hatinya kosong. Bentar lagi mungkin ada yang sudah mau bunuh diri. Ada yang sudah mau melarikan diri daripada dunia ini. Itu saudara jangan silau saudara. Paulus tahu Athena hebat, tetapi pondasi kota itu rapuh. Hati orang-orang itu kosong. Dan Paulus tahu kekosongan hati mereka. Kenapa? Karena ketika Paulus jalan-jalan, Paulus lihat ada satu mezbah yang ditulis kepada Allah yang tidak dikenal. Berarti mereka tidak dipuaskan oleh dewa-dewa yang ada. Mereka tidak pernah puas oleh Allah-Allah yang ada. Maka mereka bikin satu mezbah, satu altar kepada Allah yang tidak dikenal. Kami takut kalau ada Allah lain yang lebih berkuasa, yang lebih hebat. Tetapi kami tidak pernah sembah dia. Maka mereka bikin satu altar. Dan Paulus tahu hati mereka kosong karena mereka masih cari Allah yang lain. Kalau saudara selama ini belum ada kepuasan. Oh di dalam agamaku, saya belum ada kepuasan. Apa yang harus saya lakukan supaya memperoleh hidup yang kekal? Berarti saudara masih hati belum menemukan Allah yang sejati. Karena kalau saudara sudah percaya Allah yang sejati, saudara tidak perlu pikir apa yang harus saya lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Paulus tahu, they need the gospel. Orang-orang Athena butuh Injil. Tetapi bukan Injil kemakmuran yang pasti disukai oleh orang-orang Epikurian. Juga bukan Injil yang memberikan jawaban intelektualitas yang tinggi yang pasti disenangi oleh orang-orang Athena yang selalu mencari hal-hal yang baru. Jadi Paulus membawa Injil bukan Injil kemakmuran. Injil kemakmuran pasti orang Epikurian senang. Oh tidak ada rasa sakit ya, tidak ada penderitaan ya, bisa kaya, bisa makmur, sembuh senantiasa ketika doa. Pasti orang Epikurian mau. Tapi Paulus tidak bawa Injil begitu. Paulus juga tidak bawa Injil yang memberikan sesuatu kepuasan intelektualitas. Tetapi Paulus membawa Injil dari Galilea, saudara sekalian. Paulus membawa Injil Yesus Kristus dari Nazaret, dari Galilea. Injil yang bukan mengejar kemegahan, tetapi Injil yang bersedia menderita di atas kayu salib. Injil yang bersedia untuk memberikan nyawanya bagi orang-orang lain yang menganiaya dia. Itulah Injil dari Galilea. Injil daripada Yesus yang mati bagi dosa-dosa kita dan yang bangkit mengalahkan kematian. Injil yang akan meruntuhkan keangkuhan daripada pikiran manusia. Saudara sekalian, Galilea ini menarik. Galilea menjadi tempat yang dipilih Allah. Tempat Yesus bertumbuh besar. Tempat Yesus memulai pelayanannya di muka bumi. Tempat Yesus dia beranjak dari Galilea menuju Yerusalem dan mati disalib di situ. Galilea itu bukan pusat politik dan militer seperti Roma.
Galilea bukan pusat intelektual dan budaya seperti Athena, bukan. Galilea itu daerah yang tidak diperhitungkan, saudara sekalian. Dan Nazaret adalah desa kecil di mana Yesus berada. Nazaret itu hanya desa kecil, penduduknya tidak seberapa, saudara sekalian. Dari situ Yesus berasal. Jadi Yesus itu tidak datang lahir di istana di Roma, di Yerusalem, tidak. Yesus lahir di Palungan, di Bethlehem, kota yang desa yang sama sekali begitu kecilnya Bethlehem itu. Yesus besar di Nazaret. Sampai-sampai ketika Filipus dalam Yohanes pasal pertama memberitahu kepada Nathanael, Filipus ini murid Yesus, Nathanael murid Yesus, Filipus datang kasih tahu Nathanael, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi. Kami sudah temukan dia, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Saudara baca, Nathanael bilang apa? Nathanael bilang dalam Yohanes pasal pertama ayat 6, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Adakah sesuatu yang luar biasa datang dari Nazaret? Saudara, kalau dibilang ada orang calon presiden, datang dari mana? Saudara bayangkanlah, kota yang sangat kecil, desa yang sangat kecil. Lalu kemudian dikatakan calon presiden dari desa itu. Maka saudara akan mengatakan, adakah sesuatu yang baik dari desa itu? Yesus berasal dari situ, sampai muridnya sendiri mengatakan, adakah yang baik dari Nazaret? Tolonglah kalau mau Mesias itu dari kota kayak Yerusalem lah begitu. Janganlah sampai desa kecil begitu. Tetapi inilah cara Injil bekerja. Inilah cara Injil bekerja, saudara. Injil bekerja dengan semangat inkarnasi. Dari tempat yang tinggi turun ke tempat yang paling rendah. Dari kemuliaan sorgawi turun ke palungan di Bethlehem. Itulah Injil bekerja. Yesus tidak duduk di atas tahta. Yesus tidak duduk di dalam pasukan-pasukan berkuda. Tetapi Yesus datang mengendarai keledai masuk ke Yerusalem. Itulah Injil, saudara sekalian. Injil turun dari atas ke tempat yang paling rendah, paling bawah. Supaya orang yang ada di tempat paling rendah bisa dijangkau oleh berita Injil. Injil beda dengan Babel. Semangat Babel adalah kami mau ke atas. Kami mau mencapai Allah. Itu semangat Babel. Maka saudara, kalau kita jadi Kristen ya, terus semangat kita ialah semangat terus kejar kemuliaan dunia ya. Terus kejar kemuliaan dunia, maka kita gagal memahami arti daripada Galilea. Kita lebih seperti Kristen Roma atau Kristen daripada Athena. Selalu mengejar kemuliaan. Tetapi Galilea turun sampai ke bawah, saudara sekalian. Sampai ke bawah, ke tempat yang orang lain tidak mau pergi. Itulah saudara, ke tempat yang orang lain tidak mau pergi. Galilea itu sederhana, tidak dipandang, tidak diperhitungkan. Tetapi berita dari Galilea lah yang memberikan pengharapan yang sejati. Berita dari Galilea yang memberikan restorasi pemulihan bagi dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan berita itu yang bertahan sampai kepada kekekalan. Dunia tidak suka berita dari Galilea. Dunia tidak suka kemuliaan versi Galilea. Maka gereja-gereja kalau terus khotbah Injil, jemaat pergi. Apaan itu? Khotbah yang susah-susah. Khotbah Yesus mati. Apaan itu? Maka dunia kejar kemuliaan versi Athena atau kemuliaan versi Roma. Nah ini nih glamor. Nah ini nih yang saya perlukan, yang mengisi otak saya. Tetapi tidak mengisi hati saya. Maka saudara, Galilea jangan lupa. Kemuliaan Galilea itu berasal dari pengorbanan diri. Berasal dari perendahan hati yang sangat dalam. Itulah kemuliaan Galilea. Dan kemuliaan ini yang mengubah dunia ini. Lalu mereka yang diubahkan hatinya oleh berita dari Galilea, mereka juga yang akan menghadirkan Injil Kerajaan Allah ke seluruh dunia. Misionaris-misionaris yang diubahkan oleh Injil, mereka pergi membawa berita itu. Sekalipun pergi ke tempat di mana mereka tidak dipandang. Saudara, kita akan ke Toraja. Anton Ari van der Lostre. Dia sudah di Belanda. Seorang pemuda dengan masa depan yang cemerlang. Dia bisa menjadi apa saja. Tetapi dia menjawab panggilan Tuhan. Pergi ke Toraja bersama dengan istri yang baru dinikahi. Menempuh perjalanan panjang naik kapal. Tidak langsung sampai ke Toraja. Sampai ke Batavia. Mencari pos pelayanan yang bisa diisi. Lalu kemudian pergi ke Poso. Lalu di Poso membaca catatan buku mereka. Mereka tinggal di satu rumah yang dibangun daripada dinding kayu papan. Lalu setiap mereka mau makan, semut itu sudah naik, semut-semut besar naik
makanan di meja makan. Mereka tutup atap pakai daun-daun kering. Mereka tinggal di tempat seperti itu. Siapa yang tahu? Tidak ada yang kenal pelayanan mereka. Mereka tidak mungkin mengumumkan pelayanan mereka di TV-TV, tidak mungkin. Pelayanan di Toraja sebentar, cuma 4 tahun. Lalu kemudian mati ditombak di tempat itu. Siapa yang kenal orang macam begitu? Tetapi mereka membawa Injil dari Galilea. Mereka sudah menerima Injil itu. Sekarang mereka pergi memberitakan Injil. Jadi hari ini kalau kita pergi KK regional, itu pelayanan terlalu nyaman, saudara. Terlalu nyaman. Semua sudah ada, jalan sudah ada, sekolah sudah ada, siswa sudah ada. Bukan pelayanan yang sebagaimana dikerjakan oleh Anton Ari van der Los, saudara. Pelayanan kita terlalu mudah. Tetapi orang-orang itu mereka sudah menerima Injil, mereka pergi. Maka orang yang menjadi guru, orang menjadi insinyur, orang menjadi dokter, orang menjadi pengusaha Kristen yang membawa Injil dari Galilea, mereka membawa perubahan di tengah dunia ini. At the end, pada akhirnya saudara sekalian, engkau dan saya diperhadapkan kepada pilihan ini. Engkau dan saya diperhadapkan kepada pilihan ini. Engkau mau menjadi pemuja daripada Athena yang satu hari akan menuju kepada kemerosotan, atau engkau menjadi pengikut Kristus dari Galilea yang berbagian di dalam hidup yang kekal. Inilah pilihan bagi setiap kita untuk kita boleh memikirkannya. Athena menarik, Roma menarik, New York menarik, London menarik, Tokyo menarik, saudara sekalian. Tetapi Galilea siapa yang mau? Tetapi dari situlah Kristus membawa berita itu. Mari kita berdoa. Kami berdoa Tuhan dan kami bersyukur kepada kami diberikan Injil dari Galilea. Yesus tidak datang ke dalam dunia. Di dalam segala kemegahannya, Yesus tidak pernah masuk ke dalam sekolah-sekolah rabi yang tertinggi. Yesus tidak pernah memimpin pasukan. Yesus tidak pernah memiliki keuangan yang cukup. Senantiasa berada di dalam kesederhanaan. Tetapi dari sanalah Injil itu memberikan hidup. Injil itu terpancar ke seluruh dunia. Membawa orang-orang kepada pengharapan yang sejati. Membawa orang-orang yang mengejar kesenangan menyadari bahwa bukan itu yang utama. Membawa orang-orang yang bangga dengan pemikiran rasio mereka menyadari bahwa itu bukan yang utama. Kristuslah yang utama. Biarlah Engkau memimpin kami Tuhan. Mengisi hidup kami dengan kebenaran daripada firman-Mu. Dengan Injil-Mu. Dan kami yang sudah menerima itu, jangan biarkan kami diam. Mungkin kami sedang mengejar kenyamanan. Mungkin kami sedang mengejar keuntungan pribadi. Mungkin kami sedang mengejar hidup yang tanpa masalah, tanpa kecemasan. Hidup yang berada di dalam kesenangan yang sempurna. Tetapi Tuhan, Engkau tidak mencipta kami dalam keadaan seperti itu. Engkau mencipta kami untuk boleh mendatangkan shalom di tengah-tengah dunia ini. Dunia yang Engkau kehendaki. Pakailah setiap kami mengerjakan bagian kami Tuhan. Bagian yang sederhana yang Tuhan percayakan, biarlah kami kerjakan dengan setia. Apakah ada kesulitan, berikan kami kekuatan untuk menanggungnya. Apakah ada kecemasan masalah, berikan kami bijaksana untuk menghadapinya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa dan kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.